Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang cerah ini tanggal 12 bulan Rabiul Akhir 1442 Hijriah, hari Jumat, kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla seusai kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita mendapatkan balasan yang terbaik kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Syama'il An-Nabi atau karakteristik dan kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berada di bab tentang riwayat-riwayat yang datang berkaitan dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertemuan terakhir kita sampai di hadis ke-395. Kita lanjutkan ke hadis 396 ya, di halaman ke-624 dari terjemahnya dan di halaman 433 dari kitab Arabiknya. Baik. Kita baca hadisnya. Haddatsana Nadhr ibnu Ali al-Jahdami qala haddatsana Abdullah ibnu Dawud qala haddatsana Salamah ibnu Nubaid an Nuaim ibni Abi Hind an Nubaid ibni Syarid an Salim ibni Ubaid wa kanat lahu suhbah. Ya. Jadi dari Salim bin Ubaid, kanat lahu suhbah. Ya, beliau pernah menjadi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kanat lahu suhbah. Ya, di sini lafaz kanat karena suhbah itu muannats sehingga kanat ya adalah Salim pernah menjadi sahabat. Ya, tentunya sahabat ini memiliki keutamaan yang besar ya, meskipun hanya sebentar. Pernah ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebentar saja sudah disebut sahabat. Asalkan dia beriman, wafatnya dalam keadaan beriman. Ya, wa kanat lahu suhbah. Nah, ya kenapa kok disebutkan wa kanat lahu suhbah? Ya, kalau sahabat yang lain kan tidak perlu dijelaskan karena sudah masyhur ya, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya tidak perlu dijelaskan kanat lahu suhbah karena memang jelas-jelas sahabat. Tapi kan ada nama-nama itu yang kita mungkin tidak bisa menebak sahabat atau tidak. Nah, maka di sini dijelaskan kanat lahu suhbah. Beliau Salim ini pernah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keutamaan. Ya, jadi menyebutkan keutamaan itu boleh jamaah sekalian, asalkan keutamaan tersebut memang benar. Masya Allah, misalnya kita beri contoh, kita bersama seseorang, kita datang kepada satu kaum misalnya, kaum tersebut tidak tahu tentang teman kita. Nah, teman kita misalnya seorang yang hafidz Quran misalnya, atau seorang imam masjid misalnya, atau seorang yang memiliki keutamaan. Lalu kita sampaikan, beliau ini demikian-demikian. Nah, itu tidak apa-apa. Tujuannya apa? Untuk supaya mereka mengetahui manzilahnya. Mengetahui apa? Manzilah atau kedudukan orang yang kita jelaskan. Jelas ya jemaah sekalian. Asalkan penyebutan kelebihan itu sesuai dengan apa yang ada pada diri atau kaum yang kita sebutkan. Qala ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijelaskan oleh sahabat Salim. Ya. Ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ughmiya itu artinya dipingsankan.
Ya, tapi tentu di sini terjemahnya pingsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat pingsan. Ya, seperti lafadz wafat itu mesti lafadznya tuwfiya. Ya, tuwfiya artinya diwafatkan. Tapi terjemahnya wafat. Misalnya fulan wafat. Bahasa Arabnya tuwfiya fulan. Fulan diwafatkan. Siapa yang mewafatkan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafadznya tuwfiya bentuknya pasif. Seperti ini juga ughmiya. Ya, jadi menggunakan fiil majhul, ughmiya, dipingsankan. Siapa yang menjadikan pingsan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun secara kebahasaan terjemahnya pingsan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengalami pingsan fi maradihi, di masa sakit beliau. Faqa, kemudian beliau siuman. Ya, di masa sakit beliau, artinya di hari-hari atau saat-saat terakhir dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah pernah kita jelaskan masa-masa sakitnya itu kurang lebih 13 hari ya sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala hadaratis shalah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, hadaratis shalah, apakah waktu sholat telah hadir? Ya, maksudnya apakah sudah masuk waktu sholat? Faqalu na'am. Maka para sahabat menjawab, benar ya Rasul. Maka beliau pun bersabda, muru bilalan falyu'adzin. Ya, beliau bersabda, perintahkan kepada sahabat Bilal, ya, Bilal bin Rabah, falyu'adzin, supaya adzan, segera adzan. Ini muadzinnya. Lalu imamnya, wa muru Abu Bakrin an yusalliya linnas, dan perintahkan kepada Abu Bakar untuk mensolati manusia, ya, maksudnya menjadi imam bagi jamaah solat. Ya. Au qala binnas, atau beliau bersabda binnas. Nah, di sini ketelitian para perawi hadis, yaitu kalau ada keraguan itu disebutkan. Termasuk di sini hanya beda satu huruf antara li dengan bi, itu disebutkan. Linnas atau binnas. Ya, karena yang bersabda di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada keraguan disebutkan. Beliau bersabdanya linnas atau binnas. Maksudnya sama, artinya sama. Qala thumma ughmiya alaihi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan lagi, jemaah sekalian. Faqa, kemudian beliau sadar kembali. Lalu beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama, hadaratis shalah, apakah Nabi, saya ulangi, apakah waktu sholat telah datang, telah masuk? Para sahabat menjawab benar. Lalu beliau bersabda dengan sabda yang sama, muru bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Ya. Nah, setelah mendengar sabda tersebut, perintah untuk Bilal adzan, perintah untuk Abu Bakar jadi imam, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah putrinya Abu Bakar, inna abi rajulun asif, ya Rasul, sesungguhnya ayahku itu adalah seorang yang asif. Ya, seorang yang lemah. Ya, lemah di sini itu maksudnya sangat terenyuh hatinya. Sangat halus. Ya, lebih tepatnya itu sangat halus. Mudah tersentuh. Ya, jadi kalau baca Quran itu mudah tersentuh, kemudian mudah untuk meneteskan air mata, berlinang air matanya. Ya, jadi lemah di sini bukan lemah fisik tapi maksudnya sangat lembut hatinya. Idza qama dzalikal maqam, kalau Abu Bakar itu berdiri untuk sholat menjadi imam, ya, maka ya tentu dia akan menangis karena memang biasanya hatinya beliau itu terenyuh. Fala yastati, ya, maksudnya Aisyah, aku khawatir ya Rasul nanti ayahku itu enggak bisa melanjutkan. Ya, tidak akan bisa melanjutkan sholat. Ya, maksudnya khawatirnya banyak menangis dalam sholatnya, nanti makmum itu tidak bisa mengikuti dengan baik. Ya, karena terhenti, ada jeda-jedanya itu dengan tangisan Abu Bakar As-Siddiq saat baca Quran. Falau amarta ghairah, gimana ya Rasul kalau engkau perintahkan selain dari ayahandaku?
Qala thumma ughmiya alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan lagi. Fa afaqa, lalu beliau siuman. Lalu beliau bersabda hal yang sama. Muru Bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Ya, tapi di sini ada tambahannya. Fa inna kunna sawahibu au sawahibatu Yusuf. Sesungguhnya kalian, ya, wahai para wanita, dalam hal ini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seperti sawahib atau sawahibatu Yusuf. Ya. Kalian seperti wanita-wanita penggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Qala fa umira Bilal fa'adzana. Kemudian diperintahkanlah, ya, setelah Nabi sallam, ya, beliau tetap teguh untuk memerintahkan, ya, Abu Bakar ngimami, maka diperintahkanlah Bilal untuk adzan seperti perintah beliau. Wa umira Abu Bakrin fa shalla binnas. Lalu diperintahkanlah sahabat Abu Bakar untuk mengimami jamaah salat. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khifatan. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam kok merasa lebih ringan, ya, sakit yang beliau derita. Faqala unzuru liman attaqi alaihi. Ya, lihatlah siapa yang aku bisa jadikan sebagai sandaran. Ya, maksudnya siapa yang mau membantuku untuk memapahku. Ya, beliau lebih ringan, tapi untuk berjalan mungkin agak berat. Fajat Barirah wa rajulun akhar. Kemudian datanglah Barirah dan rajulun akhar, seseorang yang lain. Fattaka'a alaihima. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersandar kepada keduanya. Ya. Untuk kemana? Untuk keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha menuju ke tempat sholat, ke Masjid Nabawi yang di depan rumah Aisyah radhiyallahu anha. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepingin masuk ke jamaah sholat karena beliau mendapatkan keringanan dalam sakit yang beliau derita. Tapi karena belum mampu berjalan dengan kuat, maka beliau minta dipapah, digandeng gitu ya. Ya, dipapah, ya, demikian, 2 orang. Kemudian apa yang terjadi jamaah sekalian? Fattaka alaihima falamma ra'ahu Abu Bakar. Ya, kemudian setelah masuk ke barisan jamaah salat, nah, itu rupanya Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzahaba liyankiso. Maka Abu Bakar pun, ya, bersiap untuk mundur. Ya. Abu Bakar bersiap untuk mundur. Masya Allah. Ya. Jadi dzahaba liyankiso. Nah, ini juga kalau bayangan kita jamaah sekalian, tentu keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bisa jadi dari sisi ujung, bisa juga dari sisi langsung persis depan rumah Aisyah. Ya, kemudian kenapa di sini? Karena Abu Bakar melihat. Maksudnya itu kalau kita sholat, ya, ada orang lewat itu kan kita tahu, meskipun kita tidak noleh, ya. Ya, mata kita kan tahu kalau ada orang lewat gitu ya, atau ada orang mau menuju ke kita. Nah, Abu Bakar posisinya sebagai imam tentu di depan. Itu yang kita berpikir ketika keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar tahu itu berarti Nabi SAW sudah melewati beberapa shaf sholat. Ya, sehingga Abu Bakar tahu. Fa'auma ilaihi, ya, sehingga sampai kepingin mundur Abu Bakar. Fa'auma ilaihi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat. Ya, beliau memberikan isyarat an yathbuta makanah, supaya Abu Bakar tetap dalam tempatnya. Ya, supaya Abu Bakar tetap di dalam posisinya. Hatta qadha Abu Bakrin salatahu, sampai Abu Bakar radhiyallahu an selesai mengimami jamaah salat. Ya, sampai Abu Bakar selesai salatnya. Ya, berarti selesai ngimami. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida. Ya, ini singkat kisahnya ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diwafatkan. Ya, qubida itu juga fi'il majhul
ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, "Wallahi la asma'u ahadan yadhkur anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, Umar di sini rupanya masih belum terima, belum apa istilahnya itu bisa memahami akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, demi Allah, ya, la asma'u ahadan yadhkur, tidaklah aku mendengar, jazakallahu khairan. Tidaklah aku mendengar, ini letterleknya ya. Tidaklah aku mendengar seseorang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat illa darabtuhu bisayfi, kecuali aku pukul dia dengan pedangku. Ya. Maksudnya itu kalau ada yang bilang Nabi wafat, akan aku penggal lehernya. Gitu ya. Saking enggak percayanya ya Umar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Ya. Bisayfi hadza, dengan pedangku ini. Qala wa kana an-nas ummiyin. Ya, wa kana an-nas ummiyin. Ya. Sebelum mereka, kata Salim, para sahabat itu adalah kaum yang ummi. Ya. Lam yakun fihim nabiyyun qablahu. Ya, tidak ada nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya itu wallahu a'lam bishawab. Jadi para sahabat belum pernah mengalami ada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa mereka. Artinya belum terbiasa dengan adanya nabi yang di penghujung hidupnya itu wafat. Sehingga sebagian dari mereka masih belum percaya akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda halnya dengan kalangan Bani Israel yang turun temurun kepada mereka itu datang para nabi. Ya, sehingga terbiasa ada nabi wafat sudah hal yang mereka bisa memahaminya. Tapi di sini pertama kali. Ya, kita perhatikan antara Nabi SAW dengan Nabi Isa itu kan jauh sekali. Nah, di masa bangsa Quraisy yang ada hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah mengalami nabi yang lain dalam artian yang semasa dengannya. Sehingga ketika wafat itu Umar sampai enggak percaya. Ya, famsakan nas, ya, maka manusia atau mereka pun terdiam. Faqalu, kemudian mereka bilang, wahai Salim, ya Salim, intalik ila sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fad'uhu, ya, maksudnya itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Fad'uhu, lalu serulah beliau, panggillah beliau. Fa'ataitu Abu Bakrin, aku pun datang kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, wa huwa fil masjid, sedangkan beliau saat itu berada di masjid. Fa'ataituhu abki dahishan, ya, aku menemui Abu Bakar radhiyallahu an wa huwa fil masjid, ketika di masjid. Fa'ataituhu, aku datang kepada beliau, abki dahishan, dalam keadaan menangis. Ya, di sini terjemahnya, kemudian aku pun menemui Abu Bakar dalam keadaan menangis. Kalau di Arabiknya, fa'ataitu Abu Bakrin wa huwa fil masjid. Fa'ataituhu abki dahishan. Ya. Kalau menurut letter Arabiknya itu yang menangis di sini adalah Salimnya. Ya, karena abki kan saya. Aku mendatangi Abu Bakar, beliau pas di masjid. Fa'ataituhu, aku mendatangi beliau, abki, aku menangis dahishan. Ya. Nah, falamma ra'ani, kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu an melihat kepadaku, qala, maka beliau berkata, ya, beliau langsung bertanya, maksudnya, aku bidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat? Qultu, aku berkata, inna Umar yaqul. Lalu Salim ini nyampaikannya, wahai Abu Bakar, ya, maksudnya itu Umar itu bilang demikian, bahwasanya kalau ada orang yang menyampaikan berita wafatnya Nabi, akan aku penggal lehernya. Ya, la asma'u ahadan yadhkur anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bisayfi hadza. Faqala li intalik. Nah, maka Abu Bakar pun bilang kepada, ya, Salim, intalik, berangkatlah. Fantalaqtu ma'ahu, kemudian, ya, aku pun berangkat bersama Abu Bakar radhiyallahu an.
Faja'a huwa wan nas qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulangi, faja'a huwa wan nas qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka aku pun berangkat bersama beliau, kemudian beliau datang yang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat orang-orang telah masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini siapa? Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pun berkata, Abu Bakar, "Ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, afriju li." Ya, berikanlah kelapangan untukku, beri aku jalan. Fa'afraju lahu, mereka pun memberikan jalan kepada sahabat Abu Bakar. Faja'a hatta akabba alaihi wa massahu. Kemudian beliau diberikan jalan oleh para sahabat sampai dekat ke jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa massahu, dan Abu Bakar mengusap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, menyampaikan ayat di dalam surah Az-Zumar ayat ke-30. Ya, seakan-akan beliau memberikan apa? Pelajaran kepada sahabat yang lain akan adanya atau datangnya wafat itu kepada siapapun, termasuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan wafat, wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka mayyitun juga akan wafat pula. Thumma qalu, ya, kemudian para sahabat berkata, ya sahibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, maksudnya aku bida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah benar Nabi itu sudah wafat? Maka beliau menjawab, na'am, benar. Fa'alimu an qad sadaqa, maka barulah sadar para sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang telah wafat. Ya, kebenaran berita tersebut. Qalu ya sahibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabat tanya kepada Abu Bakar, ayu shalla ala Rasulillah, apakah disolatkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah? Ya. Qala na'am, maka beliau berkata benar. Qalu wa kaifa, lalu mereka bilang bagaimana? Qala yadkhulu qaumun, ya, bagaimana di sini, bagaimana kita mensolati jenazah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Bakar memberikan apa istilahnya, memberikan arahan. Yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'un. Ya, beliau memberikan arahan, satu kaum masuk, kemudian mereka bertakbir, mereka sholat, mereka berdoa, thumma yakhrujun, lalu mereka keluar. Di mana melaksanakannya? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Thumma yadkhulu qaumun, lalu masuk kaum yang lain, fayukabbirun, mereka bertakbir, wa yusallun, lalu mereka sholat. Sholat apa? Jenazah. Kan apa? Bergantian. Wa yad'un, mereka berdoa, thumma yakhrujun, lalu mereka keluar. Hatta yadkhulan nas, sampai manusia masuk seluruhnya dengan bergantian. Qalu ya sahibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tanya lagi. Wahai Abu Bakar, wahai sahabat Nabi, ya sallallahu alaihi wasallam, ayudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau itu dikebumikan? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan? Maka beliau menjawab na'am. Lalu mereka bertanya, aina, di mana? Maka beliau mengatakan, fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhahu, di tempat yang beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tempat, di lokasi di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh beliau yang mulia. Fa innallaha lam yaqbid, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ruh seorang hamba. Ya, tentu melalui malaikat pencabut nyawa, ya, malaikat maut. Illa fi makanin thayyib, kecuali di lokasi yang baik, di tempat yang baik. Fa'alimu an qad sadaq, maka mereka pun mengetahui akan kebenaran ucapan Abu Bakar tersebut.
Thumma amarahum an yughassilahu. Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar beliau sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh Banu Abihi. Ya, dimandikan oleh kerabat beliau dari jalur ayah. Dimandikan oleh kerabat beliau dari jalur ayahanda beliau yaitu Abdullah. Ya, dimandikan oleh kerabat atau keluarga beliau dari jalur ayah. Wajtama'al muhajiruna yatasyawarun. Kemudian para muhajirin mereka itu berkumpul, mereka bermusyawarah. Faqalu intalik bina ila ikhwanina minal ansor. Kemudian mereka bilang, ayo kita menemui kawan-kawan kita orang-orang Ansor. Nudkhilhum ma'ana fi hadzal amr. Ya, kita ikut sertakan mereka dalam hal ini. Faqalatil ansor, maka berkatalah kaum Ansor, minna amir wa minkum amir. Dari kami satu orang pemimpin dan dari kalian satu orang pemimpin. Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, man lahu mithlu hadhihi thalath. Siapa yang memiliki 3 perkara ini? Beliau membaca surah At-Taubah 40. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thaniyatnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ya, maksudnya Abu Bakar radhiyallahu an yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah dalam gua. Ya, idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abu Bakar ketika itu, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Man huma, siapa keduanya? Qala thumma basata yadahu. Ya. Kemudian basata yadahu, Umar radhiyallahu an mengulurkan tangannya kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, fabaya'ahu, Umar membaiat Abu Bakar, wa baya'ahu nas, dan para sahabat yang lain pun membaiat sahabat Abu Bakar, bai'atan hasanatan jamilah, dengan baiat yang baik lagi indah. Masya Allah, ini hadis yang cukup panjang jemaah sekalian, riwayat yang cukup panjang tapi begitu lengkap yang menceritakan tentang kehidupan akhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kisah bagaimana para sahabat berdialog dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kisah bagaimana ringkasnya dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di baiatnya beliau. Baik, kita lihat di footnote, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga dalam kitab Sunan beliau, nomor hadis ya 1234. Syekh Al-Albani menganggap hadis ini sebagai hadis yang sahih. Ya, nomor hadis 396 dalam kitab beliau Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, nomor hadis 333. Baik, kita lihat penjelasannya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah. Salim ibnu Ubaid itu memiliki suhbah, ya, pernah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan beliau termasuk ahli suffah. Ahli suffah itu para sahabat yang tinggalnya di Masjid Nabawi. Ya, mereka tidak punya rumah, tinggalnya di mana? Di masjid. Seperti orang itikaf gitu ya. Itikaf itu kan tinggal di masjid tapi hanya 10 hari terakhir. Ya, kalau ini memang tidak punya rumah. Ashabus suffah. Ya, Masya Allah. Termasuk diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Termasuk Salim ibnu Ubaid. Baik. Wa hadithuhu bitulihi jami' li jumlatin minal umuril muta'alliqah. Ya, dan hadis yang panjang tersebut ini memberikan kepada kita beberapa masalah perkara yang terkait dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lafaz yang pertama, ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan tentang lafaz ughmiya, ya, ditafsirkan di sini adalah an yafqid, yaitu seseorang kehilangan kesadarannya. Fala yash'ur bima haulah, dia tidak merasakan apa yang di sekitarnya. Mungkin bahasa kita adalah pingsan. Fa ughmiya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pingsan, ya, sallallahu alaihi wasallam dengan sebab beratnya rasa sakit yang beliau derita, ya, sampai
beratnya itu sampai beliau pingsan. Tsumma afaqa, lalu beliau terbangun siuman. Ya, lalu beliau bertanya, hadaratis shalah, apakah salat telah datang? Ya, ini merupakan bentuk istifham bihadfi adatihi. Ya, jadi beliau bertanya kepada para sahabat, apakah sudah masuk waktu salat? Jadi kata tanyanya dihilangkan. Ya, kata tanyanya dihilangkan. Bihadfi adatihi. Mana yang dihilangkan? Apakah? Apakahnya tidak ada. Langsung sholat telah hadir. Kan hadarat itu hadir ya. Masuk sholat. Sholat telah masuk. Ya, semestinya apakah waktu sholat telah masuk? Nah, sehingga lafadz apakah tidak disebutkan dalam hadis ini. Nabi SAW langsung bertanya kepada para sahabat, hadaratis shalah. Ini yang dimaksud Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala bihadfi adatihi, bentuk pertanyaan yang dihilangkan kata tanyanya. Ya, contoh lain misalnya ada sesuatu pertanyaan itu yang tanpa kata tanya tapi sudah difahami pertanyaan. Ya, seperti ini, sudah masuk waktu sholat gitu ya, tanpa menggunakan apakah. Ya, yakni hal hadarat waktu sholat, ya maksudnya apakah waktu sholat telah masuk? Faqalu na'am, ya para sahabat menjawab benar. Ya, hadza yubayyin lana makanatis sholah. Ya, ini pelajaran yang bisa diambil, menunjukkan ketinggian kedudukan sholat dalam Islam. Ya, dan termasuk imaduddin, tiangnya agama. Ya, sehingga sangat dipentingkan oleh Nabi SAW, meskipun di akhir kehidupan beliau di masa sakit, beliau masih bertanya apakah telah masuk waktu sholat. Ini barangkali jemaah sekalian yang semestinya menjadi perhatian ya kita semua, kapan waktu sholat. Kapan waktu sholat. Ini saya nasihati diri saya terutama dan para jemaah sekalian agar kita memperhatikan waktu mau masuknya sholat. Ya, supaya kita persiapan sholat. Nah, nanti kalau orang perhatian kapan waktu mau masuk sholat, itu mesti sholatnya khusyuk. Karena dia persiapan. Ya, persiapan, kemudian dia berwudu, kemudian dia datang ke masjid. Nah, kebaikan yang lain ngikut nanti di situ. Ya, dia mesti menangi takbiratul ihramnya imam, menangi shaf yang pertama, menangi doa dan banyak hal. Hanya karena apa? Dia perhatian kapan waktu masuknya sholat. Tapi kalau sholat sekedar penunaian itu biasanya tidak sebagus orang yang memperhatikan waktu mau masuknya sholat. Ya kan ada orang itu yang datang misalnya sholat sudah masuk, ya imam sudah ngimami, dia baru datang misalnya. Tentu tidak seperti orang yang datang lebih awal. Gitu ya. Jadi pertanyaan Nabi tersebut menunjukkan ketinggian kedudukan sholat dalam Islam. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'annahu yuhimmuhu min amril muslimina umurun katsiratun lam yas'al ala ithril ighma'ah illa 'anis shalah. Jadi meskipun sakit yang beliau derita sampai pingsan, beliau enggak tanya tentang pingsannya beliau malah tanya apakah sudah datang waktu sholat. Ya, beliau tidak memperdulikan diri beliau yang pingsan lalu siuman, tapi langsung tanya apakah sudah datang waktu sholat. Ya, memang sholat itu menjadi apa? Qurratu al-ain bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penyejuk hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bilal, arihna bis sholah. Karena ada hadisnya, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Ini tingkatan-tingkatan sholat yang luar biasa ya. Kalau orang sudah merasakan sholat itu sebagai rohah, sebagai apa? Kenyamanan hidup. Nah, yang ngerasakan ya kita sendiri. Jadi kalau sholat itu kita rasakan kenikmatan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita rasakan kenikmatan kebahagiaan, maka itulah insya Allah sholat yang berkualitas. Ya tentu ditambah dengan zahirnya, ya gerakannya dan seterusnya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sholatnya masih merasa berat, itu belum mencapai ya kekhusyuan atau tumakninah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia sudah merasakan ya indahnya sholat, ya luar biasa, ini pertahankan.
Kemudian Umar radhiyallahu an huwa min madrasatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat yang mendapatkan binaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini disebut madrasatun Nabi. Ya, di sekolahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya binaan langsung, pendidikan langsung dari seorang nabi dan rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama tu'ina kana yughma alaihi. Ya, ketika Umar ditikam, Umar itu kan ngimami sholat subuh. Ya. Seingat saya sholat subuh, kemudian ada orang datang, kemudian langsung masuk ke barisan shaf, langsung menikam Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, zaman dulu tidak seperti sekarang. Zaman dulu nggak ada penerangan seperti ini, jadi remang-remang isya kemudian subuh, dipilih waktu subuh untuk langsung masuk ke barisan mau membunuh Umar. Nah, ketika Umar itu ditikam, Umar radhiyallahu an tidak wafat langsung, tapi beliau pingsan sama sekalian. Kemudian apa pertanyaan Umar radhiyallahu an setelah siuman? Asollan nas, apakah manusia sudah sholat? Seperti itu ya. Persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, apakah waktu salat telah hadir? Beliau enggak memperdulikan dirinya. Fassalah hiyallati syaghalat nufusuhum. Salat itulah yang menjadi sesuatu yang menyibukkan jiwa-jiwa mereka. Wa akhadhat maudhi inayatihim wa ihtimamihim. Ya, dan salat itu mengambil tempat perhatian mereka yang begitu luar biasa, dan hati-hati mereka itu mu'allaqah bil masajid, bergantung kepada masjid-masjid, rindu kepada masjid. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, ini orang yang mendapatkan apa? Naungan Allah di hari kiamat. Ya, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, ada keterikatan batin. Ya, jadi ada panggilan azan, panggilan sholat, itu dia termotivasi ke masjid, maka berbahagialah. Ini adalah alamat kebaikan dalam diri seseorang. Masya Allah. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lanjutkan sedikit aja mas kalian. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru Bilalan falyu'adzin. Ya, perintahkan kepada Bilal untuk adzan, dan perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia, ya, sebagai imam. Ini menunjukkan apa? Pelajaran yang bisa diambil, kedudukan Abu Bakar radhiyallahu an yang begitu tinggi. Ya, dari sekian sahabat yang dipilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk mengimami jamaah para sahabat. Ya, ini sudah menunjukkan ya kemuliaan seorang Abu Bakar radhiyallahu an. Dan di sini menunjukkan kebenaran prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memuliakan para sahabat, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Penunjukan Abu Bakar sebagai imam itu menunjukkan ridhonya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar. Kebenaran, kedalaman ya ibadahnya seorang Abu Bakar, ketinggian iman dan takwanya. Liana Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtarahu min baini sahabah. Jadi beliau pilih dari sekalian sahabat supaya beliau jadi imam bagi kaum muslimin. Ya, fi dinihim, dalam agama mereka. Ya, imam dalam salat ya secara otomatis mengisyaratkan imam tentang agamanya para sahabat. Ya. Wa bidzalik haja Umar al-Ansar, ya, karena itulah Umar radhiyallahu an ya haja al-Ansar. Umar radhiyallahu an mematahkan, haja bukan haji, kalau haji itu hajja. Ya, ha jim. Di sini ada ha kemudian ada alif. Haja ya, maksudnya itu mematahkan argumen kaum Ansar yaumas Saqifah, pada hari Saqifah. Hari Saqifah itu hari mereka bermusyawarah untuk memilih khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, radhiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu atau Nabi kita sudah ridho Abu Bakar itu radhiyallahu an terhadap agama kita. Afala nardahu lidunyana, ya, maksudnya Nabi itu sudah ridho terhadap kepemimpinan Abu Bakar untuk ngimami sholat. Apakah kita tidak ridho terhadap kepemimpinan Abu Bakar terhadap dunia kita? Kalau sholat saja beliau tunjuk, berarti seakan-akan ini isyarat apa? Ridhonya Nabi SAW terhadap Abu Bakar.
Kan yang nunjuk khalifah Abu Bakar kan bukan Nabi SAW. Tapi penunjukan Nabi SAW kepada Abu Bakar untuk ngimami itu isyarat. Isyarat keridhaan beliau akan Abu Bakar. Ya katanya Umar, kalau Nabi SAW sudah ridho kepada Abu Bakar untuk ngatur agama kita, ya maksudnya ngimami sholat, apakah kita nggak ridho Abu Bakar ya mengatur urusan dunia kita, dalam artian mengatur kekhilafahan sebagai khalifah. Ya, Umar di sini mematahkan argumen dalam artian supaya tidak ini, karena di situ orang Ansar ya kepingin punya anu sendiri, ya orang yang ditunjuk sebagai khalifah, kemudian Muhajirin juga. Maka Umar bilang seperti itu. Ya, disinilah ya pada akhirnya mereka pun sepakat ya akan kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu an untuk menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha setelah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ayahandanya jadi imam, maka Aisyah itu berkilah bahwasanya Abu Bakar itu asif, maksudnya raqiqut taba' ya. Sari'ul abrah, rahimun yata'athar bisur'ah. Sebentar, raqiqut taba', raqiq itu lembut tabiatnya. Di sini terjemahnya karakternya lemah, saya kurang sependapat. Yang lebih tepatnya itu karakternya lembut. Ya, karena Abu Bakar bukan orang yang lemah. Abu Bakar, masya Allah, waktu jadi khalifah yang tidak mau membayar zakat itu kan sampai diperangi ya. Ini menunjukkan ketegasan seorang Abu Bakar. Jadi lebih tepatnya terjemahnya karakter beliau lembut. Ya, raqiq itu lembut. Sari'ul abarah, ya mudah menangis. Ya, ini sudah benar. Rahimun yata'athar bisur'ah. Ya, rahim ya, belas kasih, punya sifat kasih sayang. Yata'athar bisur'ah. Mudah untuk terpengaruh. Maksudnya terpengaruh di sini itu tersentuh. Ya, mungkin lebih tepatnya mudah tersentuh. Bukan mudah terpengaruh ya, mudah tersentuh. Karena kalau Quran kan bacaan apa istilahnya menyentuh ya, menyentuh bukan mempengaruhi. Istilah yang lebih tepat ya. Kalau mudah terpengaruh itu konotasinya negatif, jadi mudah tersentuh. Ya, disitulah memang kesulitan terjemah ya. Jadi orang terjemahkan itu tidak mudah sama sekalian. Ya, jadi orang terjemahkan kitab Arabik itu tidak mudah. Karena memang mengalihkan bahasa, pemilihan kata itu perlu ini ya, pemilihan yang tepat ya, tidak mudah. Ya, kalau ngoreksi terjemah itu mudah karena ngoreksi, tapi kalau penerjemahnya sendiri itu ya kerja keras ya untuk menerjemahkan setiap, apalagi kata-kata yang ini jarang dipakai nih, masya Allah. Ya, baik. Lidzalik qalat, karena itulah siapa namanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Idza qama dzalikal maqam," kalau Abu Bakar itu ya berdiri di tempat tersebut, maksudnya di tempat pengimaman jadi imam, maka dia mesti menangis. Fala yastati, maka Abu Bakar tidak akan mampu. Maksudnya la yastati an yusalliya, beliau tidak akan mampu untuk salat. Maksudnya tidak mampu untuk melanjutkan atau mengimami jamaah salat dengan baik. Karena beliau begitu tersentuh dengan bacaan Qur'annya. Ya. Beda kalau sholat sendiri. Kalau sholat sendiri misalnya banyak menangis kan sholat sendiri. Tapi kalau jamaah ngimami terus banyak menangis itu kan, ya kalau jamaahnya memahami. Kenapa kok menangis? Kalau nggak memahami bagaimana? Ya, itu maksudnya Aisyah. Nanti nggak ini ngimaminya dia. Falau amarta ghairah, seandainya engkau perintahkan yang lain ya Rasul. Ya, dalam riwayat yang lain, mur Umar, perintahkan Umar ya Rasul supaya ngimami manusia. Wa kallamat Hafsah, kemudian disampaikan oleh Aisyah kepada Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Umar, untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima. Tapi setelah beliau siuman, beliau tetap bilang, muru Bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin an yusalliya linnas. Wahuma taqulan, lalu keduanya bilang, ini kompak ini ya, siapa? Aisyah dan Hafsah.
Ya, supaya dapat dukungan, Hafsah juga nyambung, menguatkan ya ucapannya Aisyah. Sesungguhnya Abu Bakar itu ya Rasul, seorang yang asif, ya lembut. Ya idza qama dzalikal maqam baka. Kalau jadi imam itu dia pasti menangis dan tidak bisa melanjutkan. Ya, falau amar taghairahu, seandainya engkau perintahkan yang lain. Ya, falamma takarrara, ketika pengucapan Aisyah itu berulang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan hal yang sama, tapi ada tambahannya. Fa inna kunna sawahib au sawahibatu Yusuf. Ya, sawahibat jamak dari sawahib, maksudnya jama'ul jama' ai antunna mithlahun, kalian seperti mereka. Nah, kenapa? Wa wajhu syaba anna fi kullin minal qadiyataini izhar syai' wa ikhfa syai'in akhar. Fa Aisyah radhiyallahu anha azharat anna walidaha asif wa akhfat annaha musfiqah ala walidiha idza qama hadzal maqam. Jadi kenapa diserupakan dengan wanita-wanita di masa Nabi Yusuf alaihissalam yang menggoda Yusuf? Karena di sini ada hal yang ditampakkan oleh Aisyah, di satu sisi ada hal yang disamarkan oleh Aisyah. Yang ditampakkan yaitu orang tuanya Abu Bakar, seorang yang asif, lembut, tapi yang disamarkan, yang disembunyikan oleh Aisyah yaitu keberatan Aisyah radhiyallahu anha kalau Abu Bakar menjadi imam sholatnya kaum muslimin. Ya, kasihan ya Aisyah kalau ayahandanya dijadikan imam kaum muslimin. Wallahu alam ya, wallahu alam. Mungkin ada pertimbangan lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, mungkin Aisyah radhiyallahu anha khawatir ya Abu Bakar tidak bisa melanjutkan sholatnya karena tangisnya tersebut. Ya. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khifatan. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ya ada rasa ringan di sakitnya beliau, maka beliau mendapatkan kemudahan dan keinginan ya untuk pergi menuju sholat. Ya, di sini kita perhatikan ya pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu perhatian yang sangat beliau terhadap sholat. Meskipun dalam kondisi sakit masih kepingin datang, meskipun dipapah. Ya, meskipun dipapah. Ya. Ini berbeda halnya dengan kebanyakan manusia, kata Syekh Abdul Razak, alladzina yusghiluhum 'anis shalah, yang mereka tersibukkan dengan salat adna syawaghil. Karena kesibukan yang paling remeh sekalipun, mereka lebih mementingkan kesibukan tersebut ketimbang salat. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yubaluna biha, mereka tidak perhatian terhadap salat, bahkan katsiran minhum, kebanyakan mereka la yu'tis shalah illa fadl waqtihi, tidaklah memberikan waktu untuk salat kecuali waktu yang berlebih dari aktivitasnya atau sisa waktu yang dia miliki. Wala yahtamu biha, dan tidak perhatian terhadap salat. Fa inda adna marad, ketika ada sakit yang sangat ringan sekalipun, baik itu zukam, ya pilek yang ringan, atau ta'abin yasir, keletihan yang ringan, ya mereka pun tidak ikut sholat jamaah. Dan dia mengatakan, aduh aku sakit, gitu ya. Bainama kana rajul, padahal di zaman Nabi SAW ada orang itu yang dipapah 2 orang demi hadir di saf-saf jamaah sholat. Gitu ya. Ini perbedaan yang berbanding terbalik jamaah sekalian. Baik, waktunya sudah jam 5.20. Saya tidak ingin mengakhirkan. Kita cukupkan dulu. Masih separuh lagi di sini atau lebih ya. Ya, coba dikasih tanda batas akhirnya. Nah, baik, sebelum kita akhiri, insya Allah lanjutannya di pertemuan mendatang. Barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi, jemaah sekalian. Jam berapa di sini waktu ininya, Pak? Jam berapa? 5.17 ya? Iya. Di saya 5.20 ya. Baik. Tadi yang dijelaskan paham insyaallah maksudnya? Alhamdulillah, baik. Nah, kita cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat
Dan semoga kita bisa mengambil ibrah dari riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi. Salah satunya dalam riwayat ini akan kemuliaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dan juga tentang pentingnya memelihara sholat-sholat dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk sholat sampai kita disolati nantinya, dan kita dimudahkan untuk mengingatkan keluarga kita, anak dan istri kita untuk perhatian juga masalah sholat. Ya, jadi tidak hanya kita saja, tapi juga keluarga kita, kerabat kita. Ya, mudah-mudahan mereka tersentuh untuk mau menjadikan sholat ini sebagai prioritas dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.